Baik, kita akan segera mulai. Keluarga Sehat Indonesia Kuat. Talkshow Keluarga Sehat. Dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Selamat datang di Talk Show Keluarga Sehat. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang mendengarkan secara streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan di Kemenkes_RI. Dan sekalian nih saya mau menyapa buat sobat sehat yang lagi nonton rekaman ulangnya di Instagramnya Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Baik, sobat sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi karena kita akan memperingati nih Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei, 2 hari lagi nih sobat sehat ya. Nah, hipertensi ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia yang sebagian besar ini disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat nih, sobat sehat ya. Maka muncul pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai peluang kesembuhan bagi pasien yang sudah terlanjur ya, saya katakan terlanjur karena tadi gaya hidupnya kurang sehat nih, sobat sehat ya. Itu yang sudah mengalami hipertensi. Nah, kita akan tahu jawabannya nih dalam talk show keluarga sehat hari ini dengan tema hipertensi bisa sembuh nggak sih? Yaitu bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu Dokter Rizky Andika. Halo, selamat pagi, Dokter Rizky. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat. Bagaimana? Bagaimana dok, kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah, saya dari Bandung. Ini cuaca sangat cerah. Selamat pagi untuk yang menyimak langsung. Mungkin siang atau sore untuk yang menyimak siaran ulang ya. Mudah-mudahan sobat sehat-sehat semua nih. Oke, semoga sehat selalu ya dok ya. Kalau di Bandung cerah, tapi tadi saya baca di BMKG katanya hujan ringan nih dok, dari siang sampai malam. Malam kemarin ya. Hari ini Iya, Alhamdulillah cuacanya cerah, langitnya bersahabat. Bagus nih oke. untuk olahraga pagi ya. Iya, semoga moodnya juga cerah nih dok ya. Harus. Ya, karena Supaya mood nggak kan kena hipertensi ya. itu dia. Mood gak mau pengaruhin lagi. Tapi kita akan bahas nih. Kita tahan dulu di talk show pada pagi hari ini. Dan untuk sobat sehat nih, yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Rizky bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram Kementerian Kesehatan. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dengan format nama underscore usia underscore asal kota dan underscore pertanyaannya. Begitu juga yang bertanya langsung melalui eh, WhatsApp di nomor 0821 3636 2018. Baik, Dokter Rizky. Pertama-tama kita perlu mengingat kembali nih tentang hipertensi. Itu penyakit seperti apa, Dok? Ya, jadi hipertensi ini adalah suatu kondisi medis ya yang bisa berakibat pada berbagai penyakit yang mematikan. Jadi kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi, biasanya kita sering menyebutnya seperti itu ya, darahnya tinggi. Ini adalah peningkatan dari tekanan darah arteri. Nah, penyakit ini sering sekali berhubungan dengan berbagai penyakit. Jadi memang kadang-kadang ada yang bilang ini adalah kondisi medis yang mengakibatkan banyak penyakit yang lain. Nah, kita mungkin sering dengar ada banyak sekali penyakit seperti stroke, ada penyumbatan di pembuluh darah otak, kemudian kita juga sering dengar ada serangan jantung, ada sumbatan di pembuluh darah jantung, kita juga sering dengar ada pasien dengan penyakit ginjal yang harus menjalani terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau cuci darah. Nah, penyakit-penyakit tersebut biasanya punya satu faktor resiko. Dan salah satu faktor resikonya yang berakibat pada penyakit-penyakit itu adalah keadaan yang kita kenal dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, jadi kenapa ini jadi hal yang penting? Karena ini adalah suatu keadaan yang bisa banyak sekali komplikasinya dan yang paling menarik apa nih, Mas? Yang paling menarik ini gejalanya sangat bervariasi. Jadi kadang-kadang pasien-pasien dengan hipertensi kalau tidak diperiksakan tekanan darahnya, dia tidak tahu bahwa dia menderita hipertensi.
Jadi sering sekali kita kenal dengan uh, istilahnya adalah silent killer, pembunuh diam-diam. Karena tanpa disadari, tanpa ada gejala yang jelas, dia bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang tadi sudah saya sebutkan. Dan penyakit-penyakit yang berat ini kadang-kadang komplikasinya bisa kita kelola ya. Kadang-kadang bisa disembuhkan, kadang-kadang bisa di support, tetapi kadang-kadang juga sering sekali mengakibatkan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan kita. Misalnya serangan jantung, kalau tidak ditangani dengan baik, tentu saja bisa berujung kepada kematian. Makanya disebut dengan silent killer tadi, pembunuh diam-diam. Karena Hmm. tadi, gejalanya mungkin tidak jelas, tidak terlalu dirasakan oleh pasien, tapi bisa berujung pada eh, penyakit dan berujung pada kematian. Demikian. Oke, baik ya. Nah, ini menarik nih, Dok ya. Karena tadi sempat menyinggung komplikasi dan juga silent killer ya. Jadi gejalanya ini suka nggak ada di awal-awal ya. Makanya kalau di sinetron itu biasanya tuh kalau orang kena hipertensi itu tahu-tahu meninggal ya kan. Tiba-tiba gitu kan. Katanya Tiba-tiba tiba-tiba. ya, Ya, padahal sebenarnya nggak betul. tiba-tiba ya, Dok ya. Iya, Nah, sayangnya begitu. Sebenarnya kalau kita mau melakukan pemeriksaan lebih dini, deteksi lebih dini, kita bisa tahu bahwa kita hipertensi. Tapi memang hal menariknya adalah di dunia penyakit ini juga masih menjadi suatu permasalahan ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja. Jadi kalau kita lihat data dari Riskesdas, ya penelitian tentang kesehatan yang dilakukan di Indonesia, kalau kita berdirikan gitu ya, ada 10 orang, ternyata kita lihat 30% atau 3 orang itu hipertensi gitu. Jadi memang sangat tinggi nih penyakit hipertensi ini. Jadi memang dan mungkin kalau orang yang tahu, misalnya ada 3 orang nih, ternyata dia hipertensi. Yang tahu mungkin hanya 30%, jadi hanya 1 orang. Jadi sebenarnya 2 orang lagi tuh dia nggak tahu bahwa dia terkena hipertensi. Nah, hmm, kalau data di luar negeri itu bisa sampai 4 sampai 5 orang. Nah, hmm. jadi memang jadi permasalahan untuk kita adalah banyak sekali orang-orang yang hipertensi tidak tahu bahwa dia terkena hipertensi dan sudah tahu hipertensi pun yang terkontrol tekanan darahnya pun sedikit juga, 30%-nya juga. Jadi kadang-kadang kita bilang ini hukum tiga gitu, rule of three. Jadi kadang-kadang misalnya dari 10 hanya 3 yang tahu. Dari yang tahu mungkin yang terkontrol hanya berapa. Dan Hmm. yang terkontrol juga berhasil dikontrol itu pun juga sepertiganya. Jadi memang jadi penting untuk kita untuk tahu berapa tekanan darah kita. Nah, jadi dewasa gitu ya, orang dewasa harus tahu dengan tekanan darahnya. Apalagi seiring dengan usia ya. Kan banyak juga ya nanti ketemu saya udah usia di atas 50 jadi wajar aja tensi saya tinggi. Nah, itu sering sekali jadi mitos tuh, Mas. Jadi banyak sekali orang beranggapan bahwa saya udah usianya udah lebih lanjut, jadi saya nggak ada masalah untuk punya darah tinggi. Nah, itu yang hal yang harus diklarifikasi bahwa kalau kita punya darah tinggi, di usia berapapun kita harus mendapatkan evaluasi dari dokter untuk dinilai apakah memang perlu diobati atau tidak dan bagaimana mengobatinya begitu. Ya, ini menarik ya dok ya, perspektif masyarakat tentang tekanan darah tinggi ini nih dok ya. Tapi nanti kan saya akan tanyakan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu dok, kenapa orang tuh bisa punya tekanan darah yang tinggi sampai jadi hipertensi. Bahkan kayaknya nggak usah nunggu usia lanjut deh, kayaknya yang muda-muda nih, anak-anak milenial sama Gen Z itu udah banyak juga nih yang tekanan darahnya tinggi nih, terbukti dengan apa istilah kaum jompo. Iya, jadi memang betul ya Mas. Jadi belakangan ini kita sering kali temukan dulu mungkin di awal ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu pasien-pasien yang darah tinggi itu biasanya yang usianya udah lebih lanjut ya. Nah, sekarang ini udah mulai banyak di usia 30, 40 sudah mulai banyak pasien-pasien yang terkena darah tinggi. Jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa memang penyakit hipertensi ini penyebabnya multifaktorial. Jadi kita eh, hipertensi ini disebabkan oleh beberapa kondisi yang bisa terjadi ya. Jadi tidak hanya misalnya karena turunan. Nah, banyak sekali yang beranggapan bahwa oh saya kan nggak ada turunan darah tinggi, jadi saya nggak aman aja tuh gitu. Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Atau bahkan ada yang
eh, jadi khawatir. Misalnya orang tuanya hipertensi. Dok, apa saya pasti hipertensi? Nah, itu juga sering jadi pertanyaan. Jadi saya sampaikan bahwa penyebab hipertensi ini adalah multifaktorial. Jadi ada beberapa faktor yang terjadi bersamaan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengevaluasi apa saja faktor resikonya gitu. Nah, ada faktor resiko yang kita bilang bisa kita modifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya umur. Seiring dengan usia, ada peningkatan kejadian hipertensi. Nah, jadi kita perlu waspada nih untuk Bapak Ibu yang sudah usianya 50 ke atas, perlu dilakukan pemeriksaan lebih sering lagi dibandingkan dengan misalnya dulu sebelum masuk usia tersebut. Nah, yang kemudian faktor genetik, dia juga punya berpengaruh untuk terjadinya hipertensi. Misalnya ada riwayat hipertensi di keluarga, nah kita perlu berhati-hati. Nah, tapi ada faktor yang bisa kita modifikasi nih, yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, itu yang jadi fokus kita. Yang pertama yang sudah sering kita lihat sehari-hari adalah uh, obesitas, kelebihan berat badan. Itu bisa meningkatkan terjadinya hipertensi. Yang kedua yang bisa kita cegah juga adalah merokok. Nah, jadi dengan merokok bisa mengakibatkan peningkatan risiko untuk terjadinya hipertensi. Dan berikutnya yang juga sering kita temukan belakangan ini apa? Mager ya, kurang aktivitas fisik, Mas. Jadi orang-orang yang sedenter, kerjaannya mungkin hanya duduk, jarang olahraga. Nah, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya hipertensi. Konsumsi makan-makanan yang tidak sehat, misalnya banyak garam, kemudian lemaknya tinggi, kemudian ada kolesterol yang tinggi, kemudian konsumsi alkohol, itu juga bisa berakibat kepada hipertensi. Dan sekarang juga banyak ya stres secara psikis, misalnya ada tekanan-tekanan mental, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya hipertensi. Ya, jadi kalau kita tahu nih mana yang bisa mengakibatkan kita hipertensi, yang bisa kita cegah, kita cegah. Kalau gemuk, dikurangi berat badannya. Kalau merokok, berhenti merokoknya. Makanan sayur dan buah harus ditingkatkan, dikurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian aktivitas fisik, berolahraga. Nah, pastikan kita gerak. Jadi tidak hanya diam-diam saja, duduk, banyakkan duduk daripada bergerak. Nah, jadi itu Mas, banyak sekali yang bisa menyebabkan hipertensi. Iya, sebagian besar kan dari gaya hidup ya nih dok ya. Jadi merokok, Betul. obesitas, mager, semua ini kan gaya hidup nih dok ya. Nah, kenapa dok kok makin ke sini nih isu tentang gaya hidup yang kurang sehat menyebabkan hipertensi ini kayaknya tantangannya makin lama makin berat dok. Betul. Jadi memang eh, ya semakin berkembang teknologi juga ya, mungkin kita juga perlu disikapi bahwa banyak sekali beberapa penyakit yang tidak menular ya, penyakit-penyakit yang terjadi akibat lifestyle kita sendiri. Misalnya tadi kita hari ini bahas tentang hipertensi. Kita juga kenal ada penyakit diabetes ya, kencing manis. Itu juga sama, banyak sekali faktor pengaruhnya karena lifestyle kita yang tidak sehat. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang kita sendiri yang buat. Nah, jadi memang penting sekali nih untuk kita hidupnya sehat supaya tercegah dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Oke baik. Nah tadi gejalanya kan dokter bilang kan ini kayak silent killer ya. Tapi kita pasti bisa dong ngerasain beberapa gejala nih supaya kita juga bisa melakukan deteksi dini terhadap hipertensi nih dok. Iya, jadi ini yang menarik nih. Jadi beberapa pasien sering sekali datang ke kami ya. Jadi kalau hipertensi ini kan memang penyakit yang sangat banyak ditemukan ya. Jadi mulai dari puskesmas, kemudian dari klinik, kemudian ada dari dokter, kemudian dokter umum, dokter penyakit dalam, sampai ke dokter konsultan ginjal hipertensi. Jadi memang hipertensi ini banyak sekali bisa ditangani dan banyak datang dengan misalnya bilangnya gini, saya sering temukan sakit di leher bagian belakang ya. Ada yang sakit kepala, ada yang pegel-pegel, kemudian ada juga yang jadi capek, mudah lelah. Jadi gejalanya tidak khas sebenarnya. Jadi kalau bahkan ini justru jadi sesuatu yang sering pasien keluhkan. Jadi kadang-kadang gini Mas bilangnya, saya nggak minum obat karena saya nggak sakit kepala gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ternyata tidak. Jadi, sobat sehat sekalian, gejala hipertensi itu bisa dari yang berat, misalnya ada serangan jantung, gejalanya apa? Nyeri dada.
Atau misalnya pasiennya dengan gangguan ginjal misalnya. Gangguan ginjal misalnya pasiennya bengkak, kemudian ada sesak nafas, atau bisa jadi gangguan kesadaran. Itu salah satu semua gejala-gejala yang bisa diakibatkan karena hipertensi. Atau misalnya tadi sakit kepala, itu juga bisa. Atau bahkan nggak ada gejala pun bisa hipertensi. Nah, jadi jangan lengah, jangan terkecoh. Kalau kita tidak punya gejala misalnya nyeri dada, sakit kepala, atau misalnya gejala bengkak dan lain sebagainya, komplikasi akibat hipertensi, jangan senang dulu. Jangan dulu merasa bahwa kita tidak ada hipertensi. Jadi bisa aja tidak ada gejala, pasiennya baik-baik saja, masih bisa jalan, masih bisa, tidak ada sesak nafas, tidak ada keluhan apa-apa, bahkan tidak nyeri kepala, bisa terjadi hipertensi. Dan ini yang bikin penyakit ini yang kita sebut dengan silent killer. Makanya tidak boleh lengah. Walaupun tidak ada gejala, kita harus melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah. Hmm, oke baik. Berarti pemeriksaan kesehatan secara rutin itu penting sekali dok ya. Terutama Betul. periksa tekanan darah ya dengan alat itu kan ya, yang elektronik itu. Tapi dok, kadang tadi menarik ya. Tadi dokter bilang salah satunya adalah orang mudah lelah gitu kan, mudah capek. Tapi kadang kalau di tensi gitu dok, dia tekanan darah itu nggak tinggi gitu kan. Justru malah mungkin ada di angka-angka 100, 110 gitu kan. Ya, maksudnya itu kan bukan yang tinggi-tinggi banget gitu kan. Tapi dia ini mudah lelah gitu. Terus kayaknya tuh gak, badan tuh capek dikit langsung pegel gitu kan. Itu apakah mengarah ke arah hipertensi itu dok? Meskipun angka tensinya itu nggak tinggi-tinggi amat. Ya, jadi kalau diagnosis hipertensi, kita bicara tentang bagaimana menegakkan diagnosis ya, Mm-mm. keadaan gimana disebut dengan hipertensi. Jadi kadang-kadang gejala tadi ya bisa mulai mudah lelah, kemudian tadi nggak spesifik ya, jadi untuk gejalanya. Tapi bagaimana menegakkan hipertensi? Bagaimana tadi yang disebutkan bahwa untuk menegakkan hipertensi, kita dapat melakukan pemeriksaan alat dengan menggunakan alat pemeriksaan tekanan darah. Kita kenal dengan istilahnya tensimeter ya. Dulu ada berbagai macam bentuknya ya. Dulu waktu Bapak Ibu mungkin pernah ketemu yang alat pengukuran tekanan darahnya besar, kemudian ada air raksa naik turun, kemudian harus datang ke puskesmas, kemudian di pompa, ada yang melakukan pemeriksaan dengan stetoskop. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai banyak alat-alat yang tersedia dengan pemeriksaan tensimeter digital. Nah, jadi dengan melakukan pemeriksaan, bahkan bisa dilakukan di rumah saat ini, gitu. Jadi pemeriksaan ini, kalau kita lakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah itu ada dua bagian ya. Ada bagian atas, yang bagian atas kan biasanya ada pernya ya. Yang atas kita sebut dengan tekanan darah sistolik. Nah, yang bawah tekanan darah diastolik. Tekanan darah ini dibagi dua adalah tekanan darah yang terjadi saat terjadinya kontraksi di jantung. Nah, memang ada yang atas, ada yang bawah ya. Tadi saya bilang ada sistolik, ada diastolik. Kita sebut dengan hipertensi kalau tekanan darah sistoliknya di atas 140. Sedangkan untuk yang bawah di bawah 90. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti lain kali kalau misalnya dilakukan tensi dengan pengukuran yang benar, dengan alat yang tervalidasi, terkalibrasi, kita temukan tekanan darah kita di atas 140/90, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Artinya, kita sudah ada tekanan darahnya tinggi atau hipertensi. Nah, jadi kalaupun misalnya gejalanya mungkin mirip seperti hipertensi, tapi setelah dilakukan pemeriksaan tidak mencapai angka tersebut, nah berarti kita mesti evaluasi, jangan-jangan bukan hipertensi. Nah, tapi kalau tidak ada gejala pun, kita harus melakukan pemeriksaan screening tekanan darah yang tadi sebenarnya nggak sulit. Nah, mungkin nanti kita akan cerita tentang caranya nanti. Oke, baik. Nah, tadi dokter juga sempat mention juga nih ya tentang komplikasi ya dari hipertensi ini. Apa aja dok komplikasi yang dihasilkan dari hipertensi ini? Ya, kita tahu tadi saya cerita bahwa eh, tubuh kita itu punya banyak organ ya. Nah, organ-organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita tahu bahwa tekanan darah itu adalah tekanan darah arteri. Nah, kenapa jadi banyak organ yang terlibat? Karena
organ-organ tersebut kan dialirkan darahnya dari pembuluh darah. Jadi kalau ada gangguan di pembuluh darah, bisa berakibat fatal pada beberapa organ tersebut. Kita list dari atas sampai bawah aja ya. Yang pertama yang sering sekali terjadi, kalau tekanan darah tidak terkontrol bisa mengakibatkan komplikasi di otak. Nah, di otak apa yang bisa terjadi? Yang pertama yang paling sering adalah sumbatan pada pembuluh darah otak yang kita kenal dengan stroke. Kemudian bisa juga terjadi pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Itu juga kita kenal dengan stroke perdarahan. Kalau yang tadi kita kenal dengan stroke infarct atau stroke iskemik. Jadi gangguannya karena sumbatan. Nah, kalau pembuluh darahnya pecah akibat tekanan darah yang tinggi, kita kenal dengan stroke karena perdarahan. Perdarahan di pembuluh darah yang ada di otak. Kemudian yang kedua juga sering terjadi adanya gangguan pada penglihatan. Nah, jadi efeknya pada retina. Jadi kadang-kadang pasien-pasien dengan hipertensi itu bisa matanya kabur. Nah, itu terjadi karena kerusakan di retina. Jadi tadi ya, mulai dari kepala, kemudian di mata bisa jadi gangguan di retina. Kemudian yang sering juga nih yang terjadi adalah gangguan pada jantung. Jantung ini bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah jantung. Kita kenal dengan istilah serangan jantung ya. Nah, atau ada gagal jantung akibat hipertensi, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi bisa eh, komplikasinya di jantung. Dan yang tidak kalah juga kita takutkan adalah komplikasi yang terjadi, hipertensi yang terjadi pada ginjal nih. Bisa mengakibatkan penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik ini pada tahapan yang lanjut memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, misalnya hemodialisis, peritoneal dialisis, ataupun transplantasi ginjal. Jadi ini penyakit-penyakit yang bisa terjadi karena hipertensi atau penyakit-penyakit pembuluh darah juga. Ini juga kita banyak temukan penyakit pembuluh darah tepi nih. Jadi ada gangguan misalnya di kaki atau di tangan karena hipertensinya. Jadi memang banyak sekali nih Mas. Jadi hipertensi ini dan kadang-kadang tadi saya bilang kalau udah ketemunya kita udah sampai ke penyakit ginjalnya atau penyakit jantungnya, artinya kita sudah terlambat karena faktor risikonya nggak kita kendalikan dengan baik. Hmm, Demikian. ya betul sekali ya. Jadi mungkin orang datang ke fasilitas kesehatan, datang ke dokter gitu tuh udah gejalanya tuh yang berat-berat ya. Jadi ngiranya tuh oh saya diabetes, oh saya stroke, oh saya kena penyakit jantung. Tapi akarnya itu tuh yang si hipertensi ini nggak kedetek ya. Karena mungkin ya Betul. periksa gitu kan. Jadi akarnya ini nih udah gimana ya? Mungkin udah terlalu dalam kali ya. Jadi udah sulit nih ditangani. Tapi berdasarkan tingkat keparahannya atau stadiumnya dan juga komplikasinya nih. Pengobatan bagi pasien hipertensi ini apa aja, Dok? Ya, jadi kembali lagi kalau pengobatan hipertensi itu biasanya kita bagi dengan kita lihat lagi ya, maksudnya apa yang menyebabkan hipertensinya. Secara umum terbagi dua pengobatannya. Yang pertama, pengobatan yang non-farmakologis, artinya yang tidak berhubungan dengan obat, dan yang farmakologis. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini adalah non-farmakologis. Artinya, kalau kita terkena hipertensi, maka kita harus merubah lifestyle. Karena yang tadi banyak menyebabkan hipertensi ini karena lifestyle kita. Artinya, kalau pasien dengan hipertensi, harus kita rubah pola hidupnya. Mudah ya dikatakan, tapi mungkin sulit untuk dikerjakan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan untuk menurunkan tekanan darah. Apa dok yang harus dirubah lifestyle-nya? Kalau merokok, berarti harus dihentikan merokoknya. Kalau obesitas, kelebihan berat badan, berarti harus diturunkan berat badannya. Kalau makan makanannya masih banyak yang tidak sehat, maka harus konsumsi makan makanan yang sehat. Banyak konsumsi sayur dan buah. Dan yang juga kita sampaikan pada pasien-pasien dengan hipertensi adalah mengurangi konsumsi garam. Nah, garam ini memang banyak yang kita lihat dalam bentuk bubuk, tapi ada yang juga garam-garam yang lain nih yang sering kita tidak sadari. Misalnya pada makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang siap saji. Nah, itu perlu kita perhatikan.
kadar garam atau kalau kita lihat di belakang tulisannya natrium atau sodium dalam bahasa Inggris. Nah, jadi perlu diperhatikan jangan sampai konsumsi-konsumsi makanan itu berlebih. Nah, misalnya tadi banyak yang tanya berapa banyak sih dok garam yang direkomendasikan. Nah, daripada susah menghafalnya, disampaikan miligram-miligram, kita sederhana saja. Dalam satu hari, konsumsi garamnya tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Nah, jadi biasanya pasien-pasien hipertensi, kadang-kadang kita minta untuk saat memasak, garamnya tidak disimpan di dapur, tapi disimpan di meja. Supaya apa? Supaya mudah menakarnya. Kalau misalnya disimpan di dapur kan kadang-kadang sulit untuk menakar. Nah, jadi eh, kita pertama memberikan terapi yang bisa untuk merubah gaya hidupnya tadi. Jadi mulai dari makanannya diatur, sayur dan buahnya ditingkatkan, konsumsi garam, olahraga ya, olahraga teratur nih. Olahraga teratur, eh, jalan kaki boleh nggak dok? Boleh, boleh saja. Tapi memang kita perlu lihat intensitasnya. Misalnya sehari kalau bisa 30 menit bagus, atau misalnya dalam 1 minggu diakumulasikan 150 menit juga boleh ya. Di jalan santai, atau misalnya kalau yang kuat naik sepeda, olahraga-olahraga yang membuat kita bergerak nih, jadi jangan stagnan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah atur pola hidup dan lain sebagainya, baru kita masuk ke ada terapi yang obat. Nah, obat ini kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, jadi memang yang paling mengetahui kondisi Bapak Ibu sekalian tentu saja bukan saya, tetapi dokter atau tenaga kesehatan yang sedang merawat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk obat ini disesuaikan. Saat ini di Indonesia obat-obat sudah sangat tersedia dengan luas, jadi sudah banyak banyak jenisnya. Kemudian tinggal disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Yang paling penting yang harus dilakukan adalah obatnya dikonsumsi secara teratur. Nah, sering sekali pasien-pasien itu datang mengkonsumsi obatnya tidak teratur karena tadi nggak ada gejalanya, Mas. Itu yang jadi tantangan untuk kita. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu sekalian, sobat sehat punya sahabat, teman, saudara, orang tua yang terkena dengan hipertensi, yang bisa kita lakukan selain merubah gaya hidupnya adalah memastikan minum obat secara teratur. Mungkin Nah, itu, Mas. ngomongin soal minum obat nih dok ya. Obat orang mungkin nggak minum obat secara nggak teratur ini bukan cuma karena nggak ada gejala, tapi capek minum obat banyak soalnya. Kalau misalkan dikasih obat sama dokter kan seabrok gitu kan ya, 4 5 bungkus terus mesti diminum gitu kan ya. Malah Iya, rasanya nggak enak, malah kadang-kadang apa efek sampingnya tuh malah merugikan kita gitu kan ya kan. Oh ternyata nih obatnya nggak cocok nih, nah segala macam kayak gitu dok. Nah kalau kayak gini case-nya nih gimana nih dok ya bagi masyarakat yang malas minum obat karena yaitu kebanyakan obatnya sama mungkin efek sampingnya itu kerasa nggak enak gitu loh kan. ya. Yang sering sekali kami temukan di praktek sehari-hari adalah pasien tidak mau minum obat eh, selain karena memang banyak obatnya, tetapi takut ginjalnya rusak. Nah, ini sering Betul. sekali. Dok, apa nggak khawatir nih obat tensi saya udah 2 atau bahkan malah misalnya kalau dalam keadaan-keadaan yang khusus, mungkin bisa dapat 3 sampai 4 obat antihipertensi. Dan itu bisa terjadi. Dan paling concern masyarakat, pasien-pasien di praktek sehari-hari adalah, Dok, apa ginjal saya nanti nggak rusak nih obatnya banyak? Karena dengar-dengar kalau banyak konsumsi obat-obatan bisa merusak ginjal. Nah, itu mitos yang perlu diluruskan. Pada keadaan hipertensi, komplikasi yang mungkin terjadinya salah satunya tadi saya sudah sebutkan, penyakit ginjal kronik. Nah, justru dengan Bapak Ibu tidak mengkonsumsi obat, yang akan terjadi adalah apa? Tekanan darahnya tidak terkontrol. Dengan tekanan darah yang tidak terkontrol ini, justru semakin mempercepat Bapak Ibu rusak ginjalnya. Nah, biasanya pasien-pasien itu kalau sudah dibilang untuk ginjal aman, nah itu akan lebih semangat lagi. Justru malah kalau kita tidak minum obat secara rutin, resiko yang terjadi adalah mempercepat kita untuk terjadi penyakit ginjal kronik. Nah, jadi makanya obat hipertensi harus diminum. Dan yang paling penting apa? Segera konsultasikan ke dokter. Jadi jangan mengobati sendiri.
Jadi yang namanya obat, betul memang ada efek dan juga ada efek samping. Misalnya ada beberapa obat, misalnya setelah hipertensi ternyata yang diminum jadi ada keluhan misalnya ya berbeda-beda setiap pasien. Misalnya ada keluhan bengkak. Yang harus dilakukan adalah sampaikan efek samping tersebut pada dokter. Nanti dokter akan menilai apakah ini adalah efek samping obat ataukah komplikasi akibat keadaan hipertensinya. Nah, apakah obatnya perlu ditambah ataukah perlu dikurangi atau diganti dengan obat yang lain? Prinsipnya adalah Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan dokter yang merawat supaya nanti dicarikan jalan. Sekarang berbagai macam obat, banyak sekali jenisnya, dicarikan yang paling pas untuk Bapak Ibu sekalian, sobat sehat. Jadi mudah-mudahan dengan ini jadi nggak takut-takut lagi nih untuk mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi. Karena yang lebih kita takutkan adalah aplikasi yang terjadi akibat hipertensinya. Oke, baik. Nah, dengan mengonsumsi obat-obatan dari dokter, kemudian melakukan perubahan dalam gaya hidup, apakah hipertensi ini bisa sembuh atau hanya bisa dikontrol aja, nggak bisa sembuh? Nah, jadi kembali lagi kita harus evaluasi apa penyebab hipertensinya. Nah, jadi kan tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan hipertensi. Nah, secara umum, hipertensi yang terjadi kita kenal dengan hipertensi esensial. Hipertensi esensial ini hipertensi yang faktornya banyak, mainly dia karena lifestyle. Tetapi ada juga yang persentasenya kecil yang kita kenal dengan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini hipertensi yang penyebabnya biasanya bisa kita identifikasikan dengan jelas. Walaupun memang tidak mudah untuk mendiagnosisnya, karena biasanya ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan. Misalnya pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan di fasilitas pelayanan yang tingkat pertama. Jadi biasanya kalau dokter sudah melakukan terapi atau ada kecurigaan ini adalah hipertensi sekunder, biasanya pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Misalnya di tempat kami, di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dengan dokter-dokter misalnya konsultan ginjal hipertensi, kita akan mengidentifikasi apa penyebab hipertensi sekunder ini. Nah, kalau misalnya sudah bisa diatasi, maka bisa dikontrol. Tapi secara umum, yang namanya tekanan darah ini adalah penyakit kronik. Penyakit yang butuh evaluasi lebih lanjut, kita berkala. Jadi kalau dikatakan bisa diobati, bisa sembuh, terkontrol. Jadi memang perlu jangka panjang. Secara umum, tadi saya sebutkan ya, penyebabnya adalah hipertensi esensial. Artinya kita patut mewaspada dan mengontrol. Karena tujuannya bukan hanya mengobati saat itu ya, kayak seperti orang sakit-sakit yang sifatnya akut ya, sifatnya sementara. Misalnya Bapak batuk pilek, batuk pileknya sembuh, sehat gitu. Nah, tapi kalau dengan hipertensi, kita tidak berbicara mengobati hanya dalam sehari dua hari, tetapi kita berbicara tentang komplikasi jangka panjang. Yang kita cegah adalah jangan sampai pasien kita, jangan sampai sobat sehat ini terkena komplikasi jangka panjang karena hipertensi. Jadi, itu yang perlu kita tekankan. Jadi, prinsipnya adalah mengontrol. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya jargon-jargon hipertensi nih kan tanggal 17 Mei ini hari hipertensi sedunia. Jadi nggak hanya di Indonesia dirayakannya di seluruh dunia. Jadi biasanya adalah yang kita sebutkan adalah uh, hypertension, measure your blood pressure accurately. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengukur tekanan darah secara akurat. Yang kedua, control it. Kita kontrol. Jadi bukan bilang heal it gitu ya, atau bilang sembuhkan gitu, tapi control it. Nah, nggak ada masalah. Kita nggak bicara tentang sembuh, tapi kita bicara tentang mengontrol. Nah, statement yang ketiga, live longer. Supaya kita bisa hidup lebih lama. Demikian. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih dok ya. Banyak masyarakat yang tadi tuh ngomongin soal obat ya kan, banyak kan minum obat, kena efek sampingnya, atau ya tadi masih mikir kalau oh ini kebanyakan obat nih bisa merusak ginjal. Akhirnya mereka beralih ke yang namanya pengobatan alternatif. Ya, di Indonesia ini kan banyak banget ya pengobatan alternatif nih dok. Nah, ini bagaimana dok? Menurut dokter, apakah
sebaiknya tidak disarankan untuk mengambil pengobatan alternatif atau sebenarnya bisa berjalan beriringan nih? Ya, kita perlu bijak memang dalam mengobati hipertensi. Jadi pengobatan-pengobatan alternatif selama tidak kontraproduktif dengan terapi yang kita berikan, tentu saja tidak jadi masalah. Nah, jadi yang paling penting adalah mengetahui secara jelas dan kita tahu benar apa nih yang kita konsumsi. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kita harus tahu. Kalau memang kita tidak tahu, kita bisa mengkonsultasikannya dengan dokter yang merawat kita atau orang yang lebih tenaga medis ya, yang ahli dalam hal tersebut. Nih, misalnya tadi sekali-sekali misalnya ada beberapa hoax yang beredar gitu ya, yang perlu kita waspadai. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mengurangi konsumsi garam. Nah, misalnya ternyata ada terapi alternatifnya dengan diberikan garam. Tentu saja itu bersifat kontraproduktif ya dengan terapi kita. Nah, tentu saja itu tidak perlu kita ikuti. Nah, atau misalnya konsumsi-konsumsi, misalnya tanda kutip ya, mungkin istilahnya uh, ramuan racikan yang kita tidak tahu apa isinya. Nah, mungkin lebih baik tidak kita konsumsi karena tadi kita tidak tahu apa kandungannya dan bagaimana dampaknya untuk kesehatan kita. Jadi penting sekali untuk berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter yang merawat untuk kita tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena obat-obat hipertensi yang sudah kita gunakan itu sudah digunakan secara luas. Jadi artinya sudah terbukti dan teruji untuk manfaatnya untuk kesehatan kita. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi uh, yang kita pikirkan mungkin ramuan atau racikan yang justru malah sifatnya merusak tubuh kita. Karena beberapa mungkin misalnya mengkonsumsi uh, ramuan atau racikan dan lain sebagainya yang justru malah merusak untuk tubuh kita gitu. Sifatnya malah nggak bagus untuk ginjal dan lain sebagainya. Nah, jadi uh, kalau saran saya, uh, kita mulai dengan yang bisa kita lakukan nih, seperti merubah gaya hidup. Nah, itu kan nggak butuh ngeluarin banyak biaya sebenarnya ya, untuk misalnya jalan, atau misalnya berolahraga, untuk menghentikan merokok. Justru malah, misalnya yang asalnya merokok mengeluarkan uang, jadi berhenti rokoknya, jadi banyak tabungan. Nah, daripada kita fokus pada hal-hal yang belum pasti, kita fokus pada hal-hal yang sudah jelas-jelas saja. Hmm. Ya, betul sekali ya. Jadi merubah gaya hidup itu nggak butuh biaya, tapi butuh kemauan, ya kan? Tinggal masalahnya mau atau enggak gitu kan ya. Karena kalau mau pasti ada jalan, ada motivasi. Oke, sobat sehat, kita akan jeda terlebih dahulu karena sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi untuk sobat sehat yang belum bertanya kepada Dokter Rizky bisa langsung aja tulis di kolom komentar di live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI atau nomor WhatsApp Radio Kesehatan 08213636 2018. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan sehat berikut ini. Tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat.
Untuk Indonesia yang lebih sehat. Radio Kesehatan. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kembali lagi dalam talk show Keluarga Sehat. Masih dengan topik kita, hipertensi ini bisa sembuh nggak sih dalam memperingati Hari Hipertensi Sedunia 17 Mei nanti. Bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu dengan Dr. Rizky Andika. Saya mau mulai pertanyaan dulu nih dari Bina, usia 22 tahun di Jakarta. Tekanan darah, tekanan darah itu kan beragam ya dok. Ada normal, pre, dan hipertensi. Terus seseorang itu bisa dikatakan hipertensi kalau sistolnya lebih dari 140 dan diastolnya eh, lebih dari 90. Tapi dok kemarin di pos Bindu saya menemukan ada orang yang tekanan darahnya 146 per 78 dan 125 per 97. Apakah ini bisa dikatakan sudah masuk dalam kategori hipertensi? Jadi sebenarnya apa yang harus lebih kita lihat dok? Sistolnya atau diastolnya? Apakah umur juga mempengaruhi dok? Karena lansia ini berusia 70 tahun, maka wajar untuk mendapatkan tensi yang tinggi dan dikatakan normal menurut kadarnya. Silakan dokter tanggapi. Ya, terima kasih ya untuk Bina pertanyaannya. Jadi memang yang dikatakan dengan hipertensi tadi adalah kalau tekanan darah sistolnya di atas 140 atau diastolnya di atas 90. Jadi yang kita lihat dua-duanya. Jadi tidak hanya sistol, tidak hanya diastol. Kalau sistolnya normal, diastolnya naik, kita sudah masuk ke dalam hipertensi. Nah, jadi kalau ini ada statement yang mungkin yang harus kita koreksi ya. Apakah umur juga mempengaruhi? Tidak. Jadi ini terjadi jadi tidak ada batasan kalau umurnya 70, kalau tensinya di atas 180 baru disebut hipertensi. Tidak. Jadi kriteria ini sama untuk semua usia. Jadi hati-hati nih kalau ada yang bilang kalau umurnya sudah 70 tahun wajar tekanan darahnya tinggi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi yang saya bilang tadi, hipertensi memang sering ditemukan pada usia yang semakin lanjut. Tapi apakah pasien yang tensinya tinggi di usia lanjut kita tidak sebut hipertensi? Tidak. Pasien ini tetap masuk ke dalam hipertensi. Nah, itu yang perlu kita waspada. Jadi kalau kita bertemu dengan pasien usia lanjut, tekanan darahnya tinggi, tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Nah, jadi nanti tinggal disampaikan sama teman-teman kader di Posbindu untuk berkonsultasi juga dengan dokter yang ada di sekitarnya, misalnya dengan dari puskesmasnya, dari klinik sekitar. Kemudian akan dievaluasi nanti pasien ini untuk penanganan selanjutnya. Hmm, oke baik. Kemudian dari Anissa Pramesti. Sebenarnya cek tensi itu bagusnya di pagi, siang, atau malam ya dok? Dan baiknya berapa kali dalam seminggu untuk dicek? Baik. Nah, jadi untuk pengukuran tekanan darah yang direkomendasikan adalah kita bisa melakukannya secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu, sobat sehat sekalian, pengukuran tekanan darah itu sebenarnya tidak sulit. Sekarang dengan penggunaan alat tekanan darah, alat ukur tekanan darah digital, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaannya di rumah secara mandiri. Apalagi pasien-pasien yang sudah memiliki hipertensi perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala di rumah untuk mengetahui apakah tekanan darahnya terkontrol atau tidak. Pemeriksaan yang kita rekomendasikan secara umum ada dua. Yang pertama adalah saat bangun tidur. Nah, tapi dipastikan setelah bangun tidur tidak menahan buang air kecil, tidak menahan buang air besar. Bisa misalnya mungkin Bapak Ibu yang Muslim setelah sholat subuh, kemudian duduk tenang, duduk santai, belum minum obat, sudah buang air besar, sudah buang air kecil, kemudian diukur tekanan darahnya. Kemudian satu lagi waktunya adalah sebelum tidur. Nah, jadi biasanya kita merekomendasikan dua waktu tersebut untuk pengukuran tekanan darah mandiri di rumah. Jadi di pagi dan malam hari. Nah, pengukurannya bisa dilakukan sebanyak 3 kali dengan selang jeda waktu 1 menit. Nah, kemudian dicatat Bapak Ibu. Kemudian dilaporkan saat kontrol ke dokter berikutnya. Jadi pengukuran tekanan darah biasanya kita rekomendasikan di waktu-waktu tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nanti akan
Ada juga yang misalnya dokternya merekomendasikan pengukuran tekanan darah yang terus-menerus. Ada nih pada kasus-kasus tertentu istilahnya adalah ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi dipasangkan alat pengukur tekanan darah yang memantau 24 jam. Biasanya besoknya kemudian dikembalikan sambil dikontrol untuk dievaluasi. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum, biasanya kita rekomendasikan di pagi. Kalau yang mandiri yang dilakukan sendiri oleh pasien, biasanya di pagi dan malam hari sebelum tidur. Jadi prinsipnya adalah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jangan sampai tidak dilakukan. Nah, baiknya berapa kali dalam seminggu untuk dicek? Apabila bisa dilakukan setiap hari, tentu saja lebih baik. Tapi minimal misalnya dalam seminggu dua atau 3 hari juga tidak jadi masalah. Tapi idealnya kalau ditanya, bagus juga untuk dilakukan pengukuran tekanan darahnya setiap hari. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan agak mirip nih dok ya, dari Hereda Riz Chandra. Dok, saya setiap cek tensi selalu tinggi padahal tidak deg-degan dan dalam kondisi tenang, bahkan sudah makan sebagainya. Kondisi seperti ini bagaimana ya dok? Baik, jadi yang perlu kita pastikan adalah apakah kita sudah melakukan persiapan untuk pengukuran tekanan darah dengan baik. Yang kedua, apakah kita sudah menggunakan alat yang tervalidasi dan terkalibrasi? Dan yang ketiga, apakah saat pengukuran kita sudah melakukan yang harusnya dilakukan? Nah, yang pertama untuk persiapan. Jadi dalam pengukuran tekanan darah, kita ada beberapa persiapan, Mas Hereda. Nah, jadi persiapannya apa? Nih, tadi kan disampaikan sudah makan. Nah, justru kalau kita mau lakukan pengukuran tekanan darah, direkomendasikan untuk tidak minum kopi, tidak makan berat, tidak minum obat-obatan yang mengandung efedrin atau yang membuat pembuluh darahnya menyempit dalam waktu 30 menit. Dan tidak olahraga dalam waktu 30 menit. Jadi memastikan dulu persiapannya benar. Tidak menahan buang air kecil, tidak menahan buang air besar, dan yang juga tidak kalah penting, relax dulu ya, relax 3 sampai 5 menit. Kemudian tidak berbicara saat melakukan pemeriksaan. Duduk dengan tenang di kursi dengan punggungnya menyandar ke kursi, tangannya kemudian diletakkan di meja pemeriksaan setinggi dengan jantung, setinggi dada. Nah, apakah itu sudah dilakukan? Nah, kalau belum, mungkin kita perlu memastikan pengukuran ini dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar. Kalau memang ternyata tinggi, berarti memang kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang walaupun misalnya tidak deg-degan, apakah kita jadi tidak tinggi? Nah, justru itu yang perlu kita evaluasi. Jadi memang penyakit darah tinggi ini tidak selalu harus deg-degan ya. Dan justru pemeriksaan tekanan darah ini memang harus dilakukan dalam keadaan yang tenang. Oke, baik. Kemudian dari Nirwana Wahyuni Wana. Dok, apakah penderita hipertensi ini diharuskan mengkonsumsi amlodipin setiap hari? Baik, pertanyaannya bahwa konsumsi amlodipin ini adalah salah satu jenis obat antihipertensi yang digunakan untuk mengendalikan tekanan darah. Nah, pertanyaannya apakah harus dikonsumsi setiap hari atau tidak? Jadi, konsumsi obat-obatan antihipertensi harus dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter. Secara umum, penggunaan obat antihipertensi adalah diminum setiap hari. Nah, jadi memang obat ini harus dikonsumsi setiap hari. Jadi memang tergantung dari kasusnya. Tapi secara umum, penggunaan obat antihipertensi seperti amlodipin, salah satu jenisnya, harus dikonsumsi setiap hari. Jadi jangan sampai berhenti minum obat tanpa petunjuk dokter. Oke, baik. Kemudian ada dua pertanyaan yang bisa saya gabungkan dari Muhammad Yasin, 25 tahun di Tangerang. Dok, saya umur 25. Dalam sebulan saya beberapa kali ngecek sekitar 130 sampai 140 dok dengan kondisi tidak merokok. Apakah itu berbahaya? Kemudian pertanyaan dari Yolanda. Apakah jika setiap cek tensi selalu di angka 130 sampai 140 selama 6 bulan terakhir dapat dikatakan serius? Silakan dok. Ya, jadi balik lagi ke kondisi
bagaimanakah pengukuran tekanan darah ini dilakukan. Jadi pertama kali kita mesti evaluasi kalau ada pasien dengan mengeluhkan tekanan darahnya tinggi, kita akan mengkonfirmasi. Jadi dokter akan mengkonfirmasi apakah pengukuran tekanan darahnya sudah dilakukan dengan tepat atau tidak. Nah, jadi kalau memang pengukurannya tidak tepat, tentu saja bisa berujung pada kondisi yang tidak tepat pula. Jadi untuk memastikan apakah ini kondisinya serius, butuh penanganan lebih lanjut, sobat sehat yang dua orang tadi bisa melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Nah, kemudian nanti akan diperiksa tekanan darah dengan tepat, kemudian baru nanti akan dikonsultasikan dengan dokter. Karena tadi kondisi-kondisi ini sudah ada kewaspadaan nih ya. Tadi saya dengar sudah di atas sampai 140 dan usia masih 25 tahun. Nah, kita perlu waspada. Jangan sampai memang terjadi hipertensi yang kemudian perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, jadi prinsipnya kewaspadaannya sudah baik, tinggal dilanjutkan pada evaluasi lanjutan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan lainnya nih dari Rizka, usia 35 tahun di Bandung. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan rutin pada usia produktif untuk mendeteksi silent killer? Ya, seperti hipertensi ini, Dok. Silakan. Ya, jadi pemeriksaan untuk mendeteksi hipertensi adalah pengukuran tekanan darah. Nah, kalau kita bicara tentang pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan, ya kita kembalikan kepada lifestyle ya. Jadi kalau misalnya pemeriksaan-pemeriksaan screening yang biasa kita lakukan, tadi kalau untuk hipertensi adalah pengukuran tekanan darah. Misalnya kita mau melakukan screening untuk penyakit diabetes. Nah, itu adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu artinya diambil darahnya, pemeriksaan laboratorium. Tapi kalau untuk hipertensi, cukup dengan memeriksakan tekanan darah. Nah, jadi yang perlu kita waspadai pada usia-usia produktif tadi, kalau kita ada faktor risiko seperti obesitas, merokok, kemudian kolesterol yang tinggi, makan makanan berlemak, ya kita perlu mengevaluasi nih kondisi kesehatan kita. Nah, pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan yang sederhana, seperti pemeriksaan eh, darah atau pemeriksaan lanjutan, mungkin misalnya seperti pemeriksaan eh, air air buang air kecil diperiksa. Nah, itu pun bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi prinsipnya adalah kita harus mulai dari pola hidup yang sehat dulu ya. Hmm. Oke, baik. Kemudian dari Ita underscore Kawai. Pagi, Dok. Apakah dari awal gejala anemia bisa langsung berpindah menjadi hipertensi? Hmm, menarik pertanyaannya. Jadi kalau gejala anemia itu berbeda dengan hipertensi ya. Jadi kalau gejala anemia itu adalah kekurangan sel darah merah. Sedangkan hipertensi ini adalah tekanan darah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang yang tekanan darahnya rendah disebut dengan hipotensi. Sedangkan kalau yang sel darahnya rendah itu disebut dengan anemia. Jadi ini dua keadaan yang berbeda yang perlu kita klarifikasi terlebih dahulu. Nah, kalau dari anemia hipertensi, nah ini tidak bisa berpindah tergantung dengan penyakitnya. Nah, kalau orang-orang dengan hipertensi bisa komplikasinya salah satunya adalah penyakit ginjal kronik. Nah, penyakit ginjal kronik ini sering terjadi anemia. Itu bisa terjadi. Tapi kalau dari anemia bisa berpindah menjadi hipertensi ini dua hal yang berbeda. Oke, kemudian dari Lina underscore Marlina, boleh kan mengganti obat penurun tensi dengan ramuan herbal seperti kapsul mengkudu? Nah ini dok, silahkan. Iya, jadi yang tadi saya sebutkan ya bahwa obat-obatan yang kita belum tahu apa kandungannya mungkin lebih baik tidak kita konsumsi ya. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian-penelitian yang menggunakan herbal seperti sering sekali nih yang banyak seledri ya. Kita dengarkan sayur-sayuran. Jadi prinsip utamanya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, tetapi apakah digantikan? Nah, saya tidak merekomendasikan kalau mengganti obat yang sudah diberikan oleh dokter dengan ramuan-ramuan tersebut. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui nih dampak secara langsung pada tekanan darah.
Nah, jadi boleh saja kalau kita mengkonsumsi misalnya ada yang mengkonsumsi seledri, ada yang mengkonsumsi beberapa apa rosella, ada juga ada green tea, ada tuh yang menghubungkannya dengan penurunan tekanan darah, tapi tidak menggantikan obat yang sudah kita dapatkan dari dokter. Demikian. Oke. Dan terakhir pertanyaan dari Nani, usia 24 tahun dari Maluku. Saya mau bertanya, bagaimana dengan lansia yang memiliki tekanan darah 160 ke atas tapi merasa baik-baik saja? Dia sama sekali tidak merasakan gejala seperti sakit kepala atau leher tegang. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal ya, justru memang ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai orang-orang yang tidak bergejala ini tiba-tiba akan jadi bergejala pada waktu-waktu yang mendadak. Nah, karena komplikasi-komplikasi yang terjadi. Jadi, sekali lagi, kalau kita memang memastikan ini ada hipertensi, walaupun tidak ada gejala, maka kita melakukan penanganan dengan mengontrol tekanan darah tersebut. Jadi, jangan sampai nunggu ada gejala. Karena kalau gejalanya muncul dan sudah berat, artinya kita sudah justru malah terlambat. Nah, harapan kita justru bawalah orang-orang yang seperti ini, yang memang sudah kita tahu ada hipertensi, tanpa gejala, tanpa keluhan, untuk dievaluasi lebih lanjut dan ditangani. Jangan sampai tekanan darahnya tinggi. Jadi komplikasinya bisa banyak. Hmm, oke baik. Nah, sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, tadi Dokter Rizky mau nunjukin nih gimana caranya ngukur tensi ini. Mungkin boleh sekalian ditunjukkan dan juga memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat semuanya. Ya, sobat sehat semua, jadi pengukuran tekanan darah ini tidak sulit sebenarnya. Nanti bisa minggu-minggu ini sobat sehat akan melihat banyak sekali acara-acara terkait dengan hipertensi, salah satunya dengan cara pengukuran tekanan darah. Nah, nanti kami juga mengundang untuk bisa menyimak di acara dari PB Pernefri untuk tentang bagaimana pengukuran acara tekanan darah di rumah. Nah, secara umum untuk mengendalikan tekanan darah dan berbagai penyakit yang lain, kita harus pintar. Istilahnya adalah kita harus cerdik. Nah, apa itu cerdik? Yang pertama adalah C, cek kesehatan. Cek kesehatan termasuk di dalamnya adalah melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri di rumah. Kemudian yang E, kita harus mengenyahkan asap rokok. Nah, yang R, kita harus rajin beraktivitas fisik. Kemudian kita beralih ke huruf D. D ini adalah diet seimbang. Artinya nggak boleh berlebihan, nggak boleh banyak garam, nggak boleh banyak gula. Kemudian I, istirahat yang cukup. Tidurnya cukup, jangan sampai kurang. Kemudian yang terakhir adalah K, kelola stres. Nah, jangan sampai kita stres. Dan selalu diingat untuk yang sudah terkena hipertensi untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas pesan-pesan sehatnya nih dan juga kehadiran di talk show keluarga sehat nih. Senang sekali bisa ngobrol dengan Dokter Rizky. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan selamat beraktivitas kembali ya dok. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat semua. Baik, salam sehat. Demikian Sobat Sehat Talk Show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id maupun yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Kita kembali lagi ke Indonesia Sehat Pagi. Saya Audara Pratio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.